Lalu bagaimana sebenarnya penanganan COVID-19 di wilayah Kudus? Benarkah para pasien yang terkonfirmasi positif diizinkan untuk ditemani anggota keluarga? Kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Aziz Akhyar, Direktur Rumah Sakit Umum Lukmono Hadi Kudus. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang Mas Wilson dan Mbak Safa. Baik Pak Aziz, kami ingin konfirmasi. Tadi juga Bupati Kudus mengatakan bahwa sebenarnya bisa ditemani. Apa syarat-syarat untuk bisa akhirnya pasien positif ini bisa ditemani oleh anggota keluarganya, Pak? Ya, sebenarnya SPO yang kita bangun sejak awal ya, dan itu kita sebagai dasar regulasi, memang penunggu ini sama sekali tidak diperbolehkan ya. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu di situ ada 3 kriteria yang memang saya bolehkan dengan kondisi 1. Orang dengan disabilitas yang berat, stroke ya dan sebagainya, pada kondisi stres yang luar biasa itu berdampak pada imun yang luar biasa jelek, sehingga anaknya yang kondisinya baik ya sebagainya itu boleh menunggu, tetapi dengan satu syarat, selama dia dirawat tidak boleh keluar dan kita berikan makan 3 kali vitamin dan sebagainya, termasuk swab terakhir yang menunggu. Yang kedua adalah bayi ya, bayi ini ketika ada ibunya dan sebagainya ini menjadi problem, dan yang ketiga pada kondisi yang tertentu pada gangguan jiwa ya. Tetapi kemarin dari hasil Pak Ganjar, Pak Gubernur, kami sudah evaluasi. Artinya kami coba yang terbaru memang pada kondisi yang sangat kritis sekali saja lah yang boleh dianya ditengok ya untuk mengeluarkan dan menggunakan APD lengkap ya. Jadi yang bukan menunggu lagi tetapi mengunjungi pada kondisi kritis dengan APD yang lengkap. Dan ini sudah kita mulai jalankan yang saran daripada Bapak Gubernur. Kemudian bagaimana menjamin protokol kesehatan ini diterapkan secara ketat oleh para pendamping pasien COVID-19 di tempat isolasi ini agar COVID-19 ini justru tidak semakin luas penularannya, Pak? Oke. Kebetulan kemarin kan ada juga kunjungan dari BNPB Pusat ya, Pak Jenderal Pak Ganip Warsito. Kemudian beliau menyarankan untuk dicarikan jalan keluarnya. Kemudian kami dipandu oleh Pak Prof. Wiku ya, kemudian juga Pak Maijen Dr. Tugas Ratmono ya selaku Kepala Puskes TNI ya, dan beberapa dari BNPB. Ada beberapa yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami mencoba dengan sistem zonasi ya, seperti polis lain tadi ya, menjadi misalnya daerah area red zone dan sebagainya, tetapi tegas, dan ini melibatkan pengamanan daripada satpam dan sebagainya, security ya. Kemudian yang kedua, penggunaan APD standar ya. Standar ini terutama juga kepada petugas ya. Ada penunggu memang sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi yang kita lakukan itu. Kemudian hal-hal yang lain yang juga kemarin masukan adalah sebenarnya kan kita juga kekurangan tenaga ya, tenaga dokter-dokter yang menangani itu ya. Dan yang terakhir kita memang menambah daripada jumlah daripada ruang isolasi menjadi 220. Saya kira itu yang bisa kami lakukan, Mbak Sasa. Pak Safa. Kekurangan tenaga kesehatan ini apakah karena memang untuk perawat ataupun dokter di Kudus ini memang sedikit atau memang pasiennya yang terlalu banyak, Pak Aziz? Jadi begini, ada beberapa kasus ya. Kami ada lebih dari 15 dokter yang juga terpapar COVID ini ya, sehingga mereka tidak bisa bekerja penuh ya. Kami untuk seperti dokter penyakit dalam, kami hanya mempunyai 4, sementara kami dengan ruang isolasi sampai di atas 200, 212 ya. Kemudian juga ditambah dengan ICU ya, dengan tenaga itu sangat terbatas ya. Kemudian juga dokter paru ya. Kami sudah mencoba sebenarnya dari Dinas Provinsi kita komunikasi, dan alhamdulillah kemarin mendapatkan tambahan 6 dokter spesialis paru dan dokter penyakit dalam ya. Dan ini juga sangat membantu. Kemudian yang kedua, dengan penambahan isolasi ini kan kita juga butuh perawat yang cukup ya. Dan ini juga kami komunikasikan kemarin. Kebetulan juga dari Pangdam datang, ada Pak Kakesdam juga, ada juga Kepala Dinas Provinsi ya. Salah satu solusinya akan segera menambah daripada jumlah tenaga terutama perawat, agar ruang isolasi yang kita rencanakan tambah agar juga bisa mengantisipasi ini bisa terlaksana. Itu yang kami lakukan dan sedang berjalan hari ini juga. Ini kebetulan Pak Pangdam juga hadir di sini bersama-sama dengan tim termasuk Pak Kakesdam dan Pak Kapolda. Baik, terima kasih Pak Aziz Akhyar sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.